Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus, yang bagi kita tentu bukan jadi pribadi-pribadi yang asing, yang setiap kali kita pergi ke gereja ini tentunya kita bisa melihat di balik altar, di gambar di sana ada Santo Paulus dan Santo Petrus. Mungkin bagi Anda sekalian yang kemarin hari Sabtu yang lalu mengikuti talkshow Santo Paulus, juga mendapatkan beberapa inspirasi atau informasi berkaitan dengan tafsiran. Itu kok gambar di depan sana itu kalau Santo Paulus memegang pedang, kalau Santo Petrus memegang kunci. Dulunya saya juga berpikir bahwa Santo Paulus itu memegang pedang karena dikisahkan sebelum jadi pengikut Kristus, dia adalah pengejar jemaat. Dia mengejar-ngejar dan membunuh. Padahal ternyata bukan demikian. Santo Paulus itu dia memang pengejar jemaat Kristus, tetapi untuk ditangkap dan kemudian diserahkan kepada Imam Agung untuk kemudian dipenjarakan. Seperti yang kita dengarkan dalam bacaan yang pertama, bersama dengan Herodes, mereka menangkap para pengikut Kristus. Lalu yang benar bagaimana? Sama seperti kalau kita merayakan hari peringatan orang-orang kudus, kita memperingati bukan hari lahirnya, tetapi hari meninggalnya. Misalnya Santo Fransiskus Assisi, bukan diperingati tanggal 4 Oktober itu bukan hari lahirnya, tetapi hari meninggalnya. Begitu juga dengan santo-santa yang lain. Maka ketika kita melihat di depan itu Santo Paulus menggunakan membawa pedang, sebagaimana juga di depan ada patung Santo Paulus membawa pedang, bukan karena dia membabi buta mencari-cari pengikut Kristus dan membunuh dengan pedang, tetapi mau mengatakan bahwa akhir hidup Santo Paulus itu adalah dipenggal kepalanya dengan pedang. Akhir hidupnya adalah dengan pedang. Begitu juga Santo Petrus, ketika dia setia mengikuti Yesus, mewartakan Yesus, akhirnya janji Yesus yang kita dengarkan dalam Injil hari ini, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Dan juga ketika dikatakan apa yang kau lepaskan di dunia akan dilepaskan di surga, dia memegang kunci surga. Sehingga gambar Santo Petrus dengan kunci dan kemudian gambar Santo Paulus membawa pedang mau mengatakan bahwa akhir hidup mereka satu dengan pedang, satu dengan janji yang telah Yesus katakan, membawa kunci kerajaan surga. Saudara-saudari yang terkasih, pengenalan akan Yesus memang bukan pengenalan yang instan. Santo Paulus pun ketika memang sebelumnya pengejar para jemaat dan kemudian mendapatkan pengalaman penglihatan atau dijumpai atau mendengar suara Yesus dalam perjalanan di Damsyik, tidak serta-merta kemudian langsung berbalik begitu saja. Dia juga mengalami pengalaman perjumpaan dengan para rasul yang lain, dengan pengikut-pengikut Kristus yang lain. Dan dalam perjumpaan-perjumpaan itu, kemudian dia semakin diteguhkan bahwa pengalaman ketika dia dijumpai oleh Yesus di Damsyik itu adalah pengalaman yang sungguh-sungguh Yesus yang dia jumpai, Yesus yang bangkit yang dia jumpai. Begitu juga dengan Petrus. Petrus yang kita ketahui dalam bacaan pertama hari ini juga dikatakan tadi bahwa sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya menyelamatkan aku. Sekarang benar-benar tahulah aku. Mengatakan dalam diri Petrus pun dia juga kadang-kadang muncul keraguan-raguan, ketidakyakinan kepada Tuhan. Apakah benar Yesus yang bangkit itu, yang telah naik ke surga itu menyertai perjalanan pewartaannya, mewartakan kabar gembira dengan mengatakan sekarang benar-benar tahulah aku
mau menegaskan bahwa sungguh pengalaman-pengalaman diteguhkan itu membuat kemudian Santo Petrus pun semakin yakin bahwa Yesus yang dia ikuti, Yesus yang dia wartakan kebangkitan dan kenaikannya ke surga sungguh-sungguh menyertai mereka. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus setelah menemani atau juga ditemani oleh para rasul dalam perjalanan pewartaan kabar sukacita, akhirnya bertanya kepada para rasul, menurut orang, siapakah aku ini? Dan lebih dari itu kemudian Yesus mengatakan, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Kata tetapi mungkin hanya satu kata, tetapi ketika itu disampaikan kepada para rasul, mau mengatakan bahwa ini penting. Tetapi menurutmu siapakah aku ini? Tadi Yesus sudah mendengarkan. Menurut para rasul, orang-orang itu mengatakan Yesus itu Elia, Yesus itu Musa, ada bilang Yeremia dan lain sebagainya. Tetapi menurutmu siapakah aku ini? Boleh. Apa yang mereka dengarkan dari orang-orang itu mereka percayai. Tetapi yang lebih-lebih adalah menurutmu. Pengalaman pribadi masing-masing orang itu juga menjadi penentu kuat atau tidaknya orang mengikuti Yesus. Santo Petrus dan Santo Paulus telah menunjukkan hal itu, bahwa mereka sungguh-sungguh mengimani Yesus yang bangkit dalam perjumpaan pengalaman-pengalaman hidup harian yang mereka alami, dan kemudian mereka setia sampai akhir. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua juga hendak mengikuti Yesus sebagaimana Paulus dan Petrus. Kita juga manusia biasa yang kadang-kadang mengalami keraguan-raguan, teristimewa ketika kita mengalami kesulitan, mengalami banyak hambatan, mengalami banyak tantangan dalam hidup menggereja, dalam hidup berkomunitas, dalam hidup berelasi dengan siapapun itu. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, kita mempunyai Santo Paulus dan Petrus, dua sosok guru gereja yang menunjukkan dan meyakinkan kita bahwa kita tidak berjalan sendiri. Kita senantiasa disertai oleh Yesus dalam perjalanan perjuangan kita hidup di dunia ini. Dan janji Yesus bahwa mereka yang setia kepadanya akan mendapatkan hidup kekal, akhirnya juga ditujukan kepada kita semua. Kita semua dipanggil untuk setia, sebagaimana Ibu Teresa mengingatkan kita. Kita dipanggil untuk setia, kita bukan dipanggil untuk sukses, kita dipanggil pertama-tama untuk setia. Dan dalam kesetiaan itu, kita juga menjadi teman seperjalanan bagi orang-orang yang juga hendak menimba kekuatan dari setiap perjumpaan dengan kita. Semoga saudara-saudari yang terkasih, segenap perayaan yang kita rayakan hari ini dan juga dalam rangkaian perayaan pesta nama Santo Paulus dan Petrus, kita mendapatkan pengalaman-pengalaman peneguhan, pengalaman perjumpaan. Kita kemarin tahu dalam lomba vokal grup, kita juga melihat bagaimana antusias umat untuk mengikutinya. Dalam perayaan Ekaristi yang lalu saya mengatakan, bukan pertama-tama menangnya, tetapi pertama-tama bagaimana setiap proses itu dilewati. Anak-anak muda berkumpul, latihan, saling kembali mengenal satu sama lain, mengikuti kegiatan gereja, itu lebih utama. Selain juga mengusahakan yang terbaik dalam lomba itu. Semoga segala sesuatu yang telah diusahakan panitia untuk mengguyupkan kembali umat di lingkungan, umat di wilayah dan umat di paroki sungguh-sungguh menjadi berkat untuk kita semua menjalankan pelayanan dan hidup menggereja kita di paroki ini dengan lebih sukacita dan penuh berkat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bangkit